Satu, oke. Halo, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama kami di obrolan jelang maghrib atau ojek di podcast Palu. Nah, seperti biasa masih dalam kondisi pandemi. Di hari ini kita masih menggunakan protokol COVID, protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, tentu juga dengan protokol lain selain menggunakan masker. Sore hari ini saya kedatangan dua tamu karena semakin dekat dengan bulan Desember, semakin dekat juga dengan hajatan politik nasional, yaitu Pilkada serentak, dan Kota Palu menjadi salah satu kota yang juga melaksanakan hajatan itu, hajatan politik nasional, yaitu Pilkada serentak. Dan hari ini sudah hadir di tempat saya di podcast Palu adalah saya dari ujung sana, Ketua KPU Kota Palu, Bapak Agus Salim Wahid. Assalamualaikum Pak Gus. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini Pak Gus? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Selain Pak Gus, di sebelah kanan saya ada Pak Ivan Widata. Beliau adalah Ketua Bawaslu Kota Palu. Apa kabar Pak Ivan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Nah, biar lebih jelas audio yang Anda dengar di rumah, saya membuka masker sedikit, tapi ini masih dalam kondisi protokol. Mudah-mudahan audio dari saya dan juga narasumber saya bisa tetap kedengaran. Tema kita sore hari ini adalah Pilkada di tengah pandemi, amankah? Nah, kenapa harus mengambil tema ini? Karena memang Pilkada di tengah pandemi seperti ini baru ini terjadi di Indonesia, sehingga banyak hal-hal yang menyangkut aturan juga yang tentu ada perubahan, termasuk juga menyesuaikan dengan hal-hal yang dulu tidak dilakukan. Mungkin ini yang bisa kita perbincangkan dengan dua narasumber saya sore hari ini. Pak Agus, Pak Ivan, bisa sambil minum kopi kita bicara santai, karena bicara pilkada biasanya kan itu pakai kening mengkerut, bahkan bisa sampai muka jadi tua gitu kan. Tapi kita bicara lebih santai dengan minum kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya ke Pak Agus dulu. Pak Agus Salim, kita kenal KPU itu juga saat ini tengah menyesuaikan PKPU. Ada beberapa PKPU yang baru dan juga ada mungkin perubahan di PKPU karena saat ini kondisinya kondisi pandemi. Pak Agus, apakah KPU Kota Palu juga sudah menerapkan PKPU atau regulasi-regulasi baru itu, Pak Agus? Ya, terima kasih. Ya. Pada kesempatan sore hari ini merupakan kesempatan yang sangat berharga bagi kami untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan pemilihan di tengah pandemi COVID-19. Ya, mungkin pertama yang perlu kami sampaikan bahwa KPU Kota Palu berdasarkan aturan PKPU tentu berbeda dengan pemilihan sebelumnya. Kami melaksanakan protokol kesehatan, protokol COVID-19 dengan segala tahapan-tahapan tersebut. Seperti kemarin salah satu contoh pelaksanaan coklit, balik PDP kami itu turun dengan melaksanakan protokol kesehatan. Begitupun saat sekarang ini karena tahapan saling beririsan, ya di tengah teman-teman ad hoc melaksanakan rekapitulasi untuk DPHP atau daftar pemilih hasil pemungutan, kita juga menghadapi persiapan pendaftaran pasangan calon. Jadi awali kemarin di tahapan tanggal 28 Agustus sampai dengan 3 September ini itu ada pengumuman yang kami umumkan melalui media dan juga laman Facebook dan website KPU serta ditempel di depan pengumuman. Hal-hal ini yang perlu kami sampaikan. Nah, di tengah itu juga ya ada beberapa hal yang patut menjadi perhatian masyarakat dan partai politik ya. Pertama misalnya pada saat pelaksanaan tahapan ini yang dulunya ya dalam keadaan normal itu bisa melibatkan orang banyak. Nah, saat sekarang ini di tengah pelaksanaan tahapan di tengah pandemi Covid ini itu terbatas ya, batasannya diatur dalam KPU saat sekarang ini. Seperti salah satu contoh misalnya ya pelaksanaan rapat pleno itu dibatasi jumlah ya peserta yang hadir dengan melihat kapasitas ruangan. Seperti juga besok insya Allah kita akan melaksanakan pendaftaran pasangan calon di tanggal 4, 5, 6. Jadi selama 3 hari tersebut itu
kalau sebelumnya ya Pak Paslon itu dikawal oleh mungkin pendukungnya, ya, rame-rame konvoy dan sebagainya. Saat sekarang ini berdasarkan PKPU aturan ya PKPU 6 dan kemudian disusul dengan perubahan PKPU 10 itu dibatasi. Salah satu contoh misalnya Pak Paslonnya datang itu hanya bisa dihadiri oleh partai pengusung. Jadi bukan partai pendukung. Partai pengusung. Iya, partai pengusung. Itu pun hanya ketua dan sekretarisnya. Ya, itu pun ketua dan sekretaris ditambah dengan ketua tim sukses. Tim sukses dan sekretaris. Sekretaris semua ada pasangan calon. Ya, ini semua menjadi perhatian kita semua. Sehingga beberapa kegiatan-kegiatan sama seperti sore ini kita selalu menekankan agar menjadi perhatian kita semua dalam penerapan protokol kesehatan. Gitu. Kemudian juga sama misalnya Pak Paslon ini ketika pemeriksaan kesehatan itu diawali dengan namanya swab test. Itu wajib ya, wajib ya. Wajib melampirkan hasil swab test. Ya, hasil swabnya ini nanti untuk bisa melanjutkan pemeriksaan kesehatan dan juga bisa datang menghadiri penyerahan dokumen tersebut. Baik. Nah, kalau KPU seperti itu, kalau Bawaslu seperti apa, Pak Ivan? Baik. Ya. Untuk Bawaslu sendiri dengan ditetapkannya Perpu 2 yang sudah ditetapkan menjadi Undang-Undang 6 2020 ini, di mana salah satu mandatnya dan hak pelaksanaan pemilihan serentak 2020 ini salah satunya harus mengedepankan soal masalah tentang protokol kesehatan. Nah, Bawaslu dalam hal untuk pelaksanaan tugas pun itu sama seperti halnya KPU. Ya, kami juga di tingkatan jajaran itu membekali teman-teman untuk jajaran mulai dari tahapan kemarin pengawasan atas PPDP, ya itu juga kita menggunakan alat pelindung diri, ya kemudian sampai dengan juga saat ini dalam hal rapat-rapat juga itu tetap juga kami kedepankan untuk masalah protokol kesehatan. Nah, selain itu juga kita mengawasi daripada pelaksanaan tahapan ini untuk macam kemarin turunnya PPDP, kita memastikan PPDP itu benar-benar menggunakan APD, ya kan? Nah, sembari kami juga tidak menggunakan gitu. Nah, demikian juga dengan pada saat nanti pada saat rapat di rekapitulasi untuk tahapan DPS ini juga kita selalu menyampaikan ke teman-teman itu juga tetap mengedepankan pengawasannya itu ya dalam hal pelaksanaan protokol kesehatan di semua lini daripada tahapan yang akan kita lalui, ya kan? Jadi seperti itu kondisinya kalau untuk dari Bawaslu. Nah, ya. Karena PKPU-nya sudah terbentuk, Pak Agus, tentu ada informasi yang saya peroleh DKPP itu meminta agar kondisi COVID ini tuh disamakan. Ada kesepakatan antara KPU dan para pihak yang terlibat di situ. Kalau sekarang di Palu seperti apa, Pak Agus? Ya, terima kasih. Ya, ini sore ini adalah memang tema yang sangat menarik ya terkait dengan amankah pelaksanaan pemilihan serentak ini. Tentu ini adalah merupakan pertaruhan bagi kami penyelenggara juga. Ya, di tengah setelah diputuskan oleh pemerintah dan penyelenggara terkait dengan 9 Desember pelaksanaannya. Nah, tentu ya penyelenggara dalam hal ini KPU ya kami sangat berpedoman untuk mematuhi standar protokol kesehatan tersebut. Ya kan salah satu misalnya dalam pelaksanaan tahapan ini ya kami selalu ditekankan ya salah satu contoh ya kemarin kita di tingkatan KPU yaitu kita sudah menetapkan misalnya SK terkait dengan tugas di tingkatan KPU sendiri, KPU Kota Palu, sehingga ini menjadi selalu perhatian dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan sehari-hari. Terlepas dari tahapan, begitupun juga ya di lingkungan KPU itu, ya kami mengingatkan tidak henti-hentinya kepada teman-teman sekretariat untuk dalam pelayanan itu menggunakan standar kesehatan. Begitupun juga dalam pelaksanaan tahapan ini. Ya, kemudian selanjut terkait dengan pendaftaran ini. Ya, kami sudah juga menyampaikan ke beberapa LO dan melalui beberapa kegiatan-kegiatan, ya nantinya kami sampaikan bahwa ya dalam PKPU itu kan diatur bahwa pada saat penyerahan berkas nantinya itu dimasukkan dalam plastik yang kedap safety, safety ya. Karena proses nanti ini
ketika akan menyerahkan ya kepada KPU, itu akan lagi kita semprot ya dengan desinfektan. Sampai seperti itu Ya, safety-nya, tingkat keamanannya ya. Sama dengan teman-teman nantinya, misalnya partai politik dan paslonnya datang, itu pertama diawali dengan akan kita tangan, mengukur suhu, suhu tubuh, kemudian cuci tangan, kemudian selanjutnya juga setelah membawa pulpen alat tulis sendiri, sampai demikian dengan menjaga jarak, tempat duduk dan sebagainya. Ya itu semua kami terapkan dalam penerapan pendaftaran pasangan calon ini, sehingga kami harapkan bahwa ke depan ini tidak ada image ya, atau menjaga jangan sampai muncul klaster dari pilkada ini ya. Klaster pilkada. Iya. Nah, yang agak membingungkan, apakah aturan itu juga akan diterapkan ketika hari H pencoblosan? Ya. Mengingat orang yang mencoblos kan tidak mungkin kita mengatur jarak antara orang per orang atau mungkin KPU punya skema tersendiri, mekanisme tersendiri. Ya, terkait dengan hari H itu sudah ada skema yang sudah disampaikan ya, tinggal menunggu mungkin dalam bentuk regulasi yang akan diterapkan adalah pada saat hari H tentu di tingkatan penyelenggara dulu. Penyelenggara itu dilengkapi dengan APD misalnya face shield, kemudian sarung tangan, ya kan, kemudian alat tulis, begitupun juga ya di lokasi TPS disemprot dengan desinfektan, dipastikan. Begitupun juga ya untuk nantinya alat coblos ya sampai dengan pemilih keluar dari TPS. Itu pun juga kami sampaikan nantinya kepada pemilih, jika ada aturannya, kami akan menyampaikan untuk menggunakan APD pada saat datang ke TPS. Begitupun juga pada saat C6 dibagikan, pemberitahuan untuk datang memilih, itu diatur jam-jamnya. Jamnya akan diatur. Oh, tidak seperti pilkada sebelumnya yang orang datang bergerombol pada satu waktu dan sebagainya. Ya, itu yang kita hindari. Kemudian tempat duduk, karena sekarang ini TPS itu diperluas ya dalam aturannya. Ya ditambah karena kenapa? Kursi tempat antrian untuk bagi pemilih TPS itu nanti berjarak juga. Nah, kemudian juga pemilih di luar juga itu harus mengantri berjarak ya, seperti itu. Sehingga ini protokol kesehatannya betul-betul kami terapkan. Dan ini juga terlepas dari apa yang kami terapkan ini juga dalam pengawasan Bawaslu juga yang mengingatkan kami, kepolisian mengingatkan kami untuk betul-betul menerapkan protokol. Ya, yang menarik itu. Ketika KPU misalnya juga sudah menerapkan PKPU, tentu juga akan selalu di bawah pengawasan dari Bawaslu, tahap per tahap misalnya. Bawaslu memantau protokol ini dilaksanakan oleh KPU sudah sejauh mana saat ini? Ya, kita sudah sampaikan bahwa ya kemarin ketika kita masuk di tahapan pemutahiran data dan kemudian teman-teman PPDP itu melaksanakan pencoklikan, itu Bawaslu selalu melakukan pengawasan melekat, ya kan? Jadi model kerja yang kami desain itu, ya teman-teman Panwas kelurahan ini dia sistemnya patroli, jadi dia mendatangi semua, ya kan, setelah memastikan mereka itu turun, kemudian dia berpatroli, sehingga kita selalu memberikan masukan kepada teman-teman PPDP untuk tetap mengedepankan soal penggunaan alat pelindung diri, ya karena ini memang salah satu mandat daripada aturan tadi, baik di undang-undang, ya kemudian juga itu sudah diatur lewat PKPU. Nah, dan Bawaslu menegur juga kalau misalnya menemukan lapangan tidak sesuai dengan protokol. Bahkan ada beberapa PPDP kemarin yang ketika didapatkan oleh teman-teman disuruh balik untuk ambil APD-nya. Ya kan, dan dia tidak boleh melakukan kerja pencoklikan kalau dia tidak menggunakan APD. Termasuk nanti juga ketika ada pendaftaran tahapan lain yang dilakukan di KPU. Jadi dalam hal ini Bawaslu itu dia bukan cuma mengawasi daripada teman-teman pelaksana teknis, tapi mengawasi juga nanti yang akan menjadi peserta daripada pemilihan. Nah ini juga yang akan kita awasi dalam hal pelaksanaan protokol kesehatan. Nah ketika mereka dalam tahapan pendaftaran, ya kan kita juga memastikan bahwasanya step by step daripada penerapan peraturan KPU ini ya itu memang sudah dijalankan oleh yang akan datang. Dan apabila kemudian tidak menggunakan itu, jelas kita akan minta untuk tidak berada di situ. Ya, seperti itu. Dan ini sudah kita koordinasikan juga dengan pihak kepolisian sehingga yang tidak berkepentingan dengan pada saat pendaftaran calon itu untuk tidak berada di tempat situ. Ya kan, jadi dibatasi dari sisi jumlah juga. Ya kan, karena memang juga melihat daripada lokasi yang akan digunakan untuk pendaftaran itu seperti disampaikan oleh Pak Ketua tadi itu kan tidak bisa untuk tempat berkerumun banyak. Nah, gitu. Ya. Bicara soal APK, kalau Pak Agus, kita tahu saat ini APK di mana-mana sudah terlihat dari beberapa bulan. Meskipun nanti pada saat hari
kampanye dilaksanakan APK itu berasal dari KPU yang menyediakan. Kalau sejauh ini APK yang kita lihat di lapangan ini kan ada beberapa model. Apakah itu masih dalam tahap aman? Dalam hal aman, dalam aturan maksudnya ini Pak? Iya. Siapa tahu dia melanggar begitu ya? Ya, jadi ini sebenarnya ini pertanyaan cocoknya ke Bawaslu. Iya, makanya. Tapi perlu kami dulu menyampaikan bahwa pertama karena belum ada penetapan pasangan calon. Jadi memang banyak kemarin pertanyaan dari warga bahwa begitu banyaknya APK yang dipasang di mana-mana, apakah ini melanggar atau tidak? Ya, karena kami sampaikan bahwa penetapannya belum masuk, jadi itu adalah dianggap belum melanggar sepanjang pemasangan tersebut tidak menyalahi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, misalnya di RTH, menempel di tiang listrik dan sebagainya. Ya, tapi terlepas dari tugas kami dan juga ada Bawaslu nanti yang akan menyampaikan kepada masyarakat. Kemudian kedua, ya terkait dengan APK-BK ini nanti akan diatur oleh KPU. Karena ini kampanye ya di tanggal 26 sampai dengan 5 Desember itu adalah tahap kampanye, mereka akan menggunakan APK-BK ini, alat peraga kampanye dan bahan kampanye ini. Ya, jadi terkait dengan desain kontennya itu semua itu harus masuk dari teman-teman tim Bawaslu ini. Ya, sehingga nantinya itulah yang menjadi perhatian kita. Karena sebelum kita akan memasang dicetak, kita akan memperhatikan dulu ya ada semacam approval ya dari KPU Bawaslu menyatakan bahwa isi dari konten tersebut misalnya pertama tidak mengandung ujaran kebencian, hoax dan sebagainya. Nah, itu yang kita pastikan. Nah, kemudian nantinya setelah oke semuanya, kita juga memastikan bahwa yang terpasang logo-logo yang ada di situ adalah merupakan logo partai pengusung. Iya, bukan partai pendukung. Partai pendukung tidak boleh masuk di APK. Tidak boleh masuk ya dalam di samping itu juga pengadaan ini juga ada dilakukan oleh tim nantinya, yaitu pengadaan mandiri. Ya, jumlahnya sudah ditentukan sebanyak 200% dari jumlah yang diadakan oleh KPU nantinya. Ya, saya kira nantinya ini tinggal kesepakatan antara KPU Bawaslu dengan tim nantinya menyepakati terkait dengan tempat-tempat wilayah-wilayah yang akan kita gunakan untuk bisa dipasangi terlepas dari white area tersebut. Kalau Bawaslu melihat sejauh ini apakah pemasangan APK itu sudah sesuai standar, sesuai aturan, atau mungkin ada hal-hal yang Bawaslu nilai melanggar dan sebagainya? Ya. Saya kira sama. Kita lihat di Palu ini kan di mana-mana APK hampir sekota Palu ada APK gitu kan. Iya. Yang pertama sama halnya disampaikan oleh Pak Ketua KPU tadi. Yang pertama belum ada penetapan. Pasangan calon yang akan bertarung di pemilihan serentak. Ya, itu nanti kita tunggu pada saat tanggal 23 nanti. Kemudian yang kedua, ya kan apa yang akan dilakukan oleh Bawaslu? Setelah kemudian berdasarkan ketentuan diatur oleh PKPU, ya, itu 1 hari setelah mereka ditetapkan, kami akan menyurati daripada tim kampanye pasangan untuk menurunkan sendiri. Ya itu dulu. Karena ketentuan itu sudah diatur, ya kan berdasarkan ketentuan yang ada di peraturan KPU, ya kan yang mengatur soal itu. Nah, setelah itu apabila mereka tidak menurunkan, itu kita akan merekomendasikan ke Satpol PP. Ya kan, pemerintah kota untuk melakukan penurunan. Karena kenapa? Yang terpasang nanti itu adalah yang desain yang sudah dimasukkan ke KPU. Ya, yang sudah dimasukkan ke KPU dan sudah di-approve oleh KPU. Ya kan? Ya. Jadi yang tidak boleh adalah mencetak desain yang tidak pernah dimasukkan di KPU. Jadi kita akan perketat di situ, ya kan, silakan Anda mencetak seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, dalam hal jumlah 200% dari jumlah yang ditetapkan, umpamanya dari sisi untuk di kelurahan ada sekian, ya kan, untuk di kecamatan sekian, ya ada sekitar 5 kalau tidak salah itu, ya kan, silakan kau mencetak, tapi desainnya ada desainnya seperti yang kau masukkan di KPU. Di luar dari itu kita akan rekomendasikan untuk penertiban. Nah, yang menarik dari setiap pilkada adalah memanasnya riak-riak di media sosial. Ya, tentu dipantau juga oleh KPU, dipantau oleh Bawaslu. Nah, nanti penggunaan media sosial untuk Pak Agus, penggunaan media sosial pada saat menjelang dan pada saat kampanye dan hari H itu seperti apa pengaturannya? Ya, untuk penggunaan media sosial itu juga diatur nantinya, ya, terkait dengan mungkin mereka memasukkan ya akun misalnya Facebook, akun resmi akun resminya, Instagram dan sebagainya akan digunakan, itu akan dimasukkan kepada KPU. Jadi alat kontrol bagi kami. Ya, begitu pun juga nanti mereka akan menyampaikan kepada Bawaslu. Ya, sehingga memudahkan kami dalam hal kontrol. Karena memang kita tidak bisa mengkiri bahwa
media sosial ini agak susah untuk diatur ya. Karena misalnya terlepas dari tim nantinya itu masing-masing pendukung bisa saja nantinya ya kan memuat terkait dengan konten-konten tentang Bapak Slon ini. Tapi apapun itu kami selalu menyampaikan bahwa yang kita hindari adalah mencegah terjadinya hal-hal yang bisa menyebabkan kekisruhan di masyarakat, seperti misalnya ujaran-ujaran kebencian tadi, hoax dan seperti itu. Jadi ya beberapa kali kegiatan-kegiatan yang sama dengan obrolan singkat sore hari ini juga ya ini menjadi momen penting bagi kami untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa marilah kita melaksanakan berpilkada yang sehat seperti itu. Ya, istilahnya pilkada itu ajang adu gagasan. Iya, adu gagasan ini kan ya, kalau punya gagasan baik di calon A silakan disampaikan, calon B begitu juga. Iya. Nah, kalau Bawaslu melihat ini kan kita lihat Bawaslu ibarat polisi gitu kan, memantau segala hal yang menyangkut dengan pelanggaran. Soal media sosial tadi saat ini Bawaslu menggunakan apa untuk pemantauan? Ya, untuk media sosial ini memang harus kami akui bahwa ini susah dalam hal untuk melakukan pengawasan. Tapi kami pun juga biar pengawasan, karena ini adalah mandat daripada aturan untuk kami melakukan pengawasan, ya kami juga akan melakukan pengawasan. Yang pertama itu soal penetapan jumlah yang kemudian akan dimasukkan lewat KPU gitu kan. Kemudian media-media sosial yang kemudian dibuat juga mungkin yang lain-lain. Nah, untuk itu kita juga akan menggandeng teman-teman dari kepolisian. Yang ini kan ada namanya tim cyber. Nah, karena itu juga ketika pemilu 2019 kemarin kan juga kita dibantu oleh tim cyber dalam mengidentifikasi akun-akun yang berpotensi. Ya kan, dalam hal ini umpamanya menyebarkan hoax gitu kan dan lain-lain. Saya kira itu yang akan kita, termasuk juga kemarin Bawaslu juga sudah melakukan penandatanganan kerjasama dengan Kominfo ya kan, terkait juga dengan pengawasan atas media-media sosial yang di pemilu dan pemilihan serentak nanti gitu. Nah, menyangkut validasi informasi yang akan dikeluarkan terkait pilkada kan kita tahu KPU juga menjalin kerjasama dengan media-media mainstream. Itu sudah dilakukan di Palu ya? Iya, salah satu tujuan kami kemarin itu adalah meningkatkan partisipasi pemilih. Tentu partisipasi pemilih ini bisa kita tingkatkan, tentu tidak hanya bertumbuh kepada KPU dalam hal memberikan edukasi dan sosialisasi. Kami melibatkan beberapa teman-teman media untuk mengajak dalam melaksanakan tahapan-tahapan tersebut. Salah satu tujuan kami adalah karena kepercayaan masyarakat terhadap media ini sangat tinggi. Karena berita-berita itu adalah merupakan berita yang terpercaya, jelas sumbernya dan sebagainya. Sehingga harapan inilah yang kita harapkan kemarin dengan menggandeng media ini untuk bisa menjadi mitra kami dalam menyampaikan terkait dengan informasi-informasi dan tahapan-tahapan pelaksanaan pemilihan ini. Salah satu contoh mungkin begitu gampangnya berita-berita hoax ini diterima oleh masyarakat, tetapi ketika media yang memuat mereka menyampaikan itu akan dengan sendirinya meluruskan ketimpangan selama ini. Mungkin ada informasi pincang yang mereka terima. Jadi itu kepercayaan inilah yang kami sangat harapkan dari keterlibatan media dalam melaksanakan. Baik, sambil minum kopi Pak Agus, Pak Ivan. Silakan minum kopinya. Nah, saya ingatkan untuk Anda di rumah untuk membagikan tayangan ini karena melalui Anda juga kita berharap informasi-informasi positif yang disiarkan melalui halaman Facebook Podcast Palu juga bisa tersampaikan ke publik, termasuk juga apa yang disampaikan oleh dua narasumber saya. Dan jangan lupa juga untuk menyukai halaman podcast ini agar teman-teman yang bekerja di balik layar ini bisa terus menggali inovasi dan juga kreativitas. Sambil minum kopi karena kita tahu obrolan jelang maghrib tentu selalu dibatasi sebelum azan maghrib. Kita akan berhenti dan akan menutup obrolan ini sebelum azan maghrib berkumandang karena hal yang paling penting di dunia ini adalah hal yang berurusan dengan yang di atas. Seperti itu. Amin. Baik, sambil minum kopi. Pak Ivan, tadi yang menarik disebut Pak Agus soal pelibatan media. Selama ini apakah ada pantauan dari Bawaslu soal materi atau berita yang termuat di media kemudian itu dianggap melanggar sejauh ini di Kota Palu? Ya, sejauh ini belum ada. Kan kami juga memantau juga dalam hal ini media. Jadi sampai sejauh ini belum ada yang melanggar dalam hal pemberitaan. Nah, ini kan mungkin karena belum ada yang ditetapkan. Belum ada. Tapi kita lihat lagi nanti ke depan. Ketika sudah ada ditetapkan, apakah kemudian
dalam hal pengisian halaman gitu kan, apa ini juga ada asas keadilan bagi kandidat-kandidat yang lain gitu kan. Nah ini juga penting ya kan. Jadi jangan nanti ada media yang lebih memfollow up itu pemberitaan ya kan cuma ke salah satu kandidat. Nah itu juga akan menjadi bahan pengawasan kami ya kan dalam hal ini. Karena kita tahu biasanya kan ada media-media yang sudah menjalin kerjasama dengan kandidat A, kemudian materi yang dimuat biasanya lebih dominan yang dia bekerja sama itu. Aturannya harus seperti apa? Apakah misalnya media juga memberikan ruang yang sama terhadap yang lain atau seperti apa? Sementara ini belum ada tahapan. Iya. Kalau untuk saat ini kan kita masih sulit untuk mengukur gitu, untuk mengukur, karena kan belum ada penetapan pasangan, ya kan. Nah, ketika kita ada penetapan pasangan di situ kan baru kita bisa mengukur gitu kan. Dalam hal untuk media-media yang kemudian berpotensi itu tidak berimbang dalam hal membuat menyajikan pemberitaan gitu, dia lebih dominan ke salah satu gitu kan, tanpa melihat sebenarnya kan begini, kita bicara soal pelaksanaan pemilihan ini harus jujur dan adil gitu kan. Adil dalam hal ini bukan cuma berlaku bagi kami di penyelenggara, tapi di publik pun juga harus diperlakukan yang adil juga bagi informasi yang disampaikan juga harus adil gitu ya. Terkait juga nanti hal-hal itu nanti kita lakukan kajian apabila kemudian ada media yang lebih dominan dan justru tidak memberikan ruang pada kandidat-kandidat lain, nah itu kita akan lakukan kajian sendiri gitu kan, seperti apa tindakan diambil oleh Bawaslu dalam hal ini. Kalau sejauh ini Bawaslu sudah melakukan sosialisasi ke teman-teman media, termasuk mengundangkan, kita tahu sekarang pelibatan netizen. Kalau sekarang sebutannya buzzer itu kan semakin penting untuk penyebaran informasi-informasi positif. Karena kalau buzzer ini digunakan untuk hal yang negatif, dia akan menjadi output yang negatif juga. Kalau ketika Bawaslu seperti apa? Sudah melibatkan para pihak netizen dan sebagainya? Kalau untuk soal netizen ini kan kami masih maksimalkan media sosial ya. Gitu kan. Karena kalau untuk hal pelibatan untuk teman-teman media, ya kan dalam hal ini untuk kerjasama seperti KPU itu kami tidak punya pos untuk itu ya. Itu yang pertama. Kemudian kalau untuk nantinya melakukan diskusi-diskusi itu rencana akan kami lakukan di tahapan ke depan ini ya dengan teman-teman sehingga bisa mendapatkan masukan setelah adanya pasangan calon tadi gitu kan. Karena begini, melakukan pengawasan atas pemilihan ini kan tidak bisa dilakukan oleh Bawaslu saja gitu kan. Tapi kami juga butuh masukan dari teman-teman media, butuh masukan dari stakeholder lain. Nah, itu sudah digagas gitu kan. Itu di depan ini untuk dilakukan pertemuan-pertemuan baik itu dalam bentuk sosialisasi maupun RTK gitu kan, rapat dengan teman-teman stakeholder gitu. Nah, ini sebelum kita tutup, kita tahu bahwa Pilkada Kota Palu ini kan dari semua tempat adalah pilkada yang paling unik. Pertama, Kota Palu ini karena multikultur, multi etnis, agama dan sebagainya, tentu juga cara pandang masyarakat soal politik juga beragam gitu kan, berbeda. Kemudian karena kita di pusat kota di Sulawesi Tengah, tentu barometer politik di Sulawesi Tengah juga adalah Kota Palu. Apa yang terjadi di Palu akan menjadi copy paste di tempat lain. Kalau Bapak berdua, ketua berdua ini harapannya apakah Pilkada Kota Palu nanti ini juga seperti yang diharapkan saat ini, atau mungkin ada strategi yang sudah dilakukan agar pilkada yang agak berbeda ini menjadi lebih tenang? Pak Ketua, Pak Agus dulu. Ya, saya kira ini merupakan ekspektasi dari kita semua, harapan kita semua masyarakat Kota Palu yang melaksanakan hajatan, pelaksanaan pemilihan serentak ini. Ya, kita ingin menciptakan pemilihan yang damai, ya tentunya sukses, tahapan dan sebagainya sampai dalam pelaksanaan pemilihannya. Nah, tentu ada beberapa strategi yang kita lakukan tadi. Yang pertama tadi itu adalah melibatkan semua elemen yang ada. Ya, jadi tidak hanya ini kan selama ini masyarakat menganggap bahwa pelaksanaan pemilihan ini hanya bertumpu kepada penyelenggara saja. Padahal tidak seperti itu. Salah satu contoh misalnya keterlibatan masyarakat dalam semua tahapan itu adalah salah satu contoh. Di tahapan awal adalah di DPT misalnya nantinya ke depan saya tetapkan, atau DPS saat sekarang ini akan kita tetapkan, itu memastikan diri dulu apakah kita terlibat, apakah kita terdaftar dalam DPS ini. Kemudian kedua, mereka juga terlibat memastikan rekam jejak para calon ini misalnya. Kemudian ketiga, datang pada saat kampanye yang tadi itu memahami visi misi program dari dari pasangan calon ini sampai dengan hari H datang pemungutan suara. Nah, inilah yang kita harapkan adalah bukan hanya
output secara kualitas secara output, tetapi kualitas proses juga yang akan dilakukan ya. Tentu ketika proses ini juga berkualitas, tentu insya Allah akan menghasilkan pemilihan serentak yang damai dan juga berkualitas seperti itu. Nah, ini terkait dengan ini juga ya harapan ekspektasi kami adalah meningkatnya partisipasi pemilih. Ya memang apa yang saya sampaikan tadi bahwa ya kita Kota Palu adalah merupakan kiblat, kiblat bagi daerah-daerah lain di Sulawesi Tengah, sehingga ya kami ingin ya penyelenggara melaksanakan pemilihan ini tentu dengan hasil terbaik, dan memaksimalkan semua potensi yang ada, ya sehingga nantinya ke depan ini adalah merupakan wujud kepercayaan masyarakat dalam melahirkan pemimpin yang bisa pemimpin yang berkualitas. Baik. Kalau Pak Ivan Widarta, silakan. Apa harapannya di pilkada kita tahun ini? Ya, apa? Ya, harapan kami pilkada ini bisa berlangsung secara aman, damai, ya kan? Karena memang Kota Palu adalah cermin, ya kan, bagaimana perpolitikan yang ada di Sulawesi Tengah sebenarnya. Nah, upaya-upaya yang kami lakukan saat ini adalah bagaimana melakukan semaksimal mungkin melakukan pencegahan, ya kan, atas dugaan-dugaan pelanggaran atau potensi-potensi pelanggaran yang akan yang dalam bacaan kami itu bisa terjadi gitu. Karena memang tidak bisa kita pungkiri dalam IKP, ya, indeks kerawanan pemilu ini pilkada kita masuk di urutan kedua. Dapat kita masuk dalam urutan yang rawan, ya, urutan kedua. Nah, ini yang juga menjadi tantangan tersendiri bagi kami di pengawas pemilu, bagaimana supaya bisa menjaga kondusivitas daripada pelaksanaan pemilihan ini, gitu kan. Upaya pencegahan kami lakukan berupa imbauan-imbauan ya kepada stakeholder, gitu kan, terkait dengan yang dilarang itu jangan sampai dilakukan gitu. Nah, apabila kemudian ini sudah kami lakukan secara masif gitu dan kemudian masih tetap melakukan itu akan melakukan penindakan, gitu kan. Nah, upaya penindakan itu sebenarnya adalah proses dari untuk membuat efek jerah, gitu kan, bagi para orang-orang yang berpotensi akan melakukan pelanggaran apalagi. Artinya begini, ada satu hal yang juga harus menjadi catatan kami juga untuk kenapa harus bertindak tegas dalam hal ini, ya kan, bahwa memang ini pemilihan yang berbeda gitu, ya, dengan situasi ini. Kemudian yang kedua, kami tidak mungkinlah ketika kemarin kami sudah bisa meraih kemudian penegakan hukum kedua se-Indonesia terbaik, kemudian kami mau melepas lagi kan predikat itu. Nah, ini tantangan bagi kami untuk mempertahankan predikat itu ya untuk di pemilihan serentak ini. Makanya kami pun akan tetap menerapkan aturan, kami pun tetap menjalin hubungan dengan teman-teman lembaga maupun organisasi lain sehingga bisa tetap menjaga kondisivitas, termasuk juga dengan KPU, sehingga hal-hal yang sudah harus dilakukan perbaikan cepat lakukan perbaikan sehingga ini nanti bisa menjaga situasi tetap meredam hal-hal yang menutup ruang baik tidak menggunakan ruang-ruang itu untuk melakukan provokasi dan lain-lain gitu. Baik, terima kasih Pak Ivan, juga Pak Agus Salim, dan buat Anda di rumah bahwa keberhasilan pilkada serentak nanti ini juga bukan hanya menjadi keberhasilan dari penyelenggara dan juga pengawas, aparat keamanan dan juga peserta, tetapi juga keberhasilan seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, utamanya di Kota Palu, sehingga partisipasi dari masyarakat untuk menjaga keamanan, untuk melindungi lingkungannya dari hal-hal yang berbau tindak pelanggaran, juga itu adalah bagian dari tanggung jawab kita bersama. Terima kasih Pak Agus, terima kasih Pak Ivan. Jangan lupa untuk menyaksikan terus obrolan jelang maghrib di halaman Facebook Podcast Palu, dan insya Allah kita akan bersua di lain kesempatan dengan narasumber yang berbeda pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan berharap. Oke, salam corona. Pas maghrib.